Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita tauladani bersama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad faza man ittaqa. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang warisan Rasulullah dan mimpi bertemu dengan Rasulullah. Yang pertama kemarin kita telah mempelajari bahwa Rasulullah itu tidak mewarisi harta. Walaupun Rasulullah itu tidak mewarisi harta, tapi Rasulullah itu mewarisi sebidang tanah. Yang sebidang tanah itu dikelola oleh Abu Bakar, kemudian dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Tapi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, sebidang tanah itu diwakilkan kepengurusannya kepada Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Setelah sekitar 2 tahun dikelola oleh Umar, kemudian diwakilkan pengelolaannya kepada Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam perjalanan, Abbas dan Ali bin Abi Thalib itu sempat berseteru terkait dengan pengelolaan sebidang tanah warisan Rasulullah itu. Kemudian mereka mengadukan kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab ini sempat kecewa dan marah ya. Lalu kemudian mengatakan kalau seandainya kalian tidak bisa mengelola, biarkan kembalikan ke saya lagi untuk saya kelola. Karena tanah itu dikelola dan hasilnya itu disedekahkan. Nah begitu ya. Dikelola, hasilnya itu untuk ahlul bait, untuk keluarganya Rasulullah. Nah sisanya, kalau ada sisa, baru kemudian disedekahkan. Lalu kemudian warisan Rasulullah yang paling jelas itu apa? Warisan Rasulullah yang paling jelas itu adalah ilmu. Dalam beberapa hadis dijelaskan la nurithu dinaron, bahwa Nabi itu tidak mewarisi harta, tapi Nabi itu mewarisi ilmu. Nah kemarin itu ada kisah menarik bahwa Abu Hurairah itu pergi ke tengah pasar. Lalu kemudian Abu Hurairah berkata kepada orang-orang yang ada di pasar, ya ahlas suq, wahai orang-orang yang ada di pasar, ma'ajazakum, sungguh kalian telah merugi. Nah, orang-orang di pasar ini merasa bingung. Maksudnya apa? Kok kita ini merugi? Ya, ma'ajazakum. Kalau mereka mengatakan wa madzaka ya Abu Hurairah. Apa yang kamu maksud wahai Abu Hurairah bahwa kita ini merugi? Lalu Abu Hurairah mengatakan dzaka mirasu Rasulillah yuqsamu wa antum hahuna. Itu loh, ada pembagian harta warisan Rasulullah dan kalian masih di sini. Kalian masih sibuk di pasar, padahal itu loh di sana ada pembagian harta warisan Rasulullah.
Ala tadhabuna fatakhuduna nasibakum minhu, apakah kalian tidak pergi untuk mendapatkan bagian daripada harta warisan itu? Apakah kalian tidak pergi? Itu loh, ada pembagian harta warisan. Kemudian orang-orang di pasar itu bertanya, wa aina huwa, dan di mana wahai Abu Hurairah pembagian harta warisan Rasulullah itu? Kemudian Abu Hurairah mengatakan fil masjid. Di masjid itu loh ada pembagian harta warisan Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang di pasar itu podo bergegas pergi ke masjid. Tetapi tidak lama kemudian orang-orang di pasar itu setelah pergi ke masjid balik lagi ke pasar. Nah, lalu kemudian Abu Hurairah, loh kenapa kalian kok balik? Malakum. Nah, akhirnya orang-orang itu mengatakan, qalu ya Abu Hurairah qad atainal masjid fadakhalna. Wahai Abu Hurairah, kami sudah mendatangi masjid dan kami sudah masuk masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsam, dan kita tidak melihat ada aktivitas pembagian harta warisan. Faqala lahum amma ra'aitum fil masjid ahadan. Abu Hurairah berkata, loh, kamu di masjid tadi nggak lihat apapun dah? Masa nggak ono apapun di masjid? Orang-orang di pasar tadi mengatakan qalu bala. Iya, kita melihat. Cuma yang kita lihat itu qauman yusallun, orang-orang yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa qauman yatadzakarunal halal wal haram, dan orang-orang yang sedang mempelajari hukum Allah tentang halal dan haram. Itu di masjid itu nemu itu, ada orang sholat, ada orang baca Quran, sama ada orang yang mengkaji hukum Allah tentang halal dan haram. Ya kayak kajian gitu, kajian ilmu gitu ya, majelis ilmu gitu. Apa jawab Abu Hurairah? Fadzaka mirasu Rasulillah. Lah itu harta warisan Rasulullah itu ya itu. Apa itu? Ya sholat. Sholat itu kan ya perintah yang diturunkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Itu warisan Rasulullah. Yaqra'unal Qur'an. Al-Qur'an itu warisan Rasulullah. Dan majelis ilmu. Makanya Rasulullah itu mewariskan ilmu. Jadi orang-orang di pasar, bahkan kita, kalau diiming-imingi, itu loh ada pembagian harta. Dipikiriku harta itu uang, emas, perak, itu kesusu, apa bergegas gitu. Tapi ketika mengetahui yang dimaksud dengan warisan itu adalah ilmu, enggak ono sing teko. Nah, itu ya. Jadi warisan Rasulullah itu adalah ilmu, sholat, dan Al-Quran. Yang kedua, kemarin kita bahas tentang mimpi bertemu Rasulullah. Nah, ini menjadi bab terakhir dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah terkait dengan mimpi bertemu Rasulullah. Jadi di dalam kitab Syama'il itu sudah dijelaskan ciri fisiknya Nabi. Mulai dari rambutnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya itu secara detail. Ya. Sehingga ketika kemudian kita merasa dan mengaku ngimpi ketemu Rasulullah, itu bisa mengidentifikasi, oh ternyata orang yang saya lihat di mimpi itu benar dengan ciri fisik yang dijelaskan di dalam hadis. Karena apa? Karena setan itu tidak bisa menyerupai Rasulullah. Terkadang ada orang mimpi, di dalam mimpinya ketemu dengan sosok yang sosok itu mengaku dengan Rasulullah. Tapi dia sendiri tidak tahu Rasulullah itu sakjane secara fisik itu kayak gimana sih. Makanya mimpinya itu harus di cross check kepada orang yang pernah belajar
As-Sama'il al-Muhammadiyah atau hadis-hadis yang menjelaskan fisiknya Nabi. Bener enggak rambutnya kayak gini? Bener enggak alisnya kayak gini? Bener enggak kulitnya kayak gini? Ketika tidak benar, berarti bisa jadi itu setan yang berwujud lain tapi ngaku-ngaku sebagai Nabi. Nah, gitu. Karena kalau memiripkan persis dengan Nabi itu tidak bisa. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim kemarin dijelaskan fa inna syaiton la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi. Karena setan tidak mampu menyerupaiku atau dikatakan tidak mampu menyamaiku. Nah, setan itu kan mampu menyerupai. Tapi kalau menyerupai Nabi itu tidak mampu. Bisa jadi karena memang saking sempurnanya fisiknya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang mimpi bertemu Rasulullah bagian yang kedua. Habis itu baru penutup, cuma penutupnya masih ada kelanjutan pada pertemuan yang akan datang. Slide yang ketiga. Nah, hadis yang pertama ini kemarin sudah juga disinggung. Ini riwayat yang lain. An Anas anna Rasulullah qala man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar melihatku. Fa inna syaitan la yatakhayyalu bi, karena setan tidak dapat menyerupaiku. Wa qala, kemudian beliau menambahkan wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'un min nubuwah. Mimpi seorang mukmin merupakan satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Jadi Nabi itu punya keutamaan ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Kalau kita mimpi itu kan belum tentu benar ya. Maksudnya itu tadi malam mimpi dapat rizki yang berlimpah. Nah, itu besoknya belum tentu beneran dapat rizki yang berlimpah gitu. Tapi kalau mimpinya Nabi itu ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar, ar-ru'ya as-shadiqah itu satu daripada 46 bagian daripada kenabian. Kemudian slide yang keempat ya. Nah, ini tadi dijelaskan karena mimpi tadi itu adalah karunia yang khusus diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang beriman. Nah, jadi tidak semua hamba yang beriman itu mampu bermimpi Rasulullah. Tapi pun kalau bermimpi berarti dia benar-benar itu adalah Rasulullah. Lalu haddatsana Muhammad ibnu Ali qala sami'tu abi yaqulu qala Abdullah ibnu al-Mubarak idza ubtuliyat bil qada fa'alaika bil athar. Jika engkau diuji dengan tanggung jawab qada atau sebagai hakim, qadhi gitu ya. Qadhi maksudnya hendaknya engkau berpedoman pada asar. Asar ini adalah hadis Nabi. Hadis Nabi, kalau kita sebagai hakim, lihat yang kelima, asar di sini adalah hadis-hadis bersumber dari Nabi dan para sahabat yang mulia dengan sanad yang sahih. Jadi kalau hadis itu dari Nabi, kalau asar itu dari sahabat. Jadi dari sahabat itu misalnya begini, ada seorang sahabat mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah sedang melakukan sholat malam gitu ya, sekian. Nah itu kan yang mengatakan itu kan sahabat, tapi melihat Rasulullah melakukan itu, nah, begitu ya. Atau setelah itu juga Abu Bakar meriwayatkan sesuatu, nah, itu athar. Dengan menghadirkan pernyataan Abdullah ibn Mubarak ini, Tirmidzi ingin menjelaskan kedudukan hadis dan asar dalam agama. Barang siapa ingin berpegang teguh kepada ajaran agama yang benar, hendaknya ia meningkatkan perhatiannya kepada sunnah-sunnah Nabi.
termasuk mempelajari jalur periwayatan dan sanadnya. Karena agama ini tidak lain adalah peninggalan ajaran Nabi melalui hadis dan asar. Berdasarkan hal itu, meneliti kebenaran serta kevalidan hadis, asar, dan kitab yang terpercaya merupakan satu kewajiban. Nah, jadi ketika kita mengambil suatu hadis, itu harus diteliti dulu kebenarannya, kevalidan. Nah, makanya ada validator hadis. Karena nanti di kitab hadis itu disohihkan oleh ini, disohihkan oleh ini. Nah, standar sohih itu setiap ulama berbeda. Menurut A sohih, menurut B bisa jadi tidak sohih. Nah, begitu ya. Menurut Bukhari sohih, menurut Tirmidzi sohih, tapi menurut Muslim belum sohih. Nah, begitu. Nanti ada validator lagi, makanya biasanya di kitab-kitab terdahulu ketika sebelum ada kitab kutubul hadis, ya kitab-kitab fikih itu mencantumkan hadis-hadis, nah itu divalidasi, ini derajatnya apa, gitu ya. Kemudian dari Ibnu Sirin, an Ibnu Sirin qala hadal hadis dinun. Hadis merupakan bagian dari agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Oleh karena itu perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi hadisnya itu diambil dari mana, dari siapa, perawinya bagaimana. Apakah perawinya itu muktaman, dipercaya atau pernah berbohong, gitu ya. Kemudian slide yang ke-6. Hadzal hadis dinun, hadzal hadisu dinun. Hadis yang disandarkan kepada Nabi ini merupakan bagian daripada agama. Karena sumber hukum itu kan ada dua ya, sumber hukum Islam, Quran dan hadis. Makanya hadis itu bagian daripada agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maksudnya hadis kalian itu diambil dari mana, dari siapa, statusnya bagaimana, sanatnya gitu ya. Al-isnadu minad-din walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Periwayatan hadis merupakan bagian dari agama. Jika bukan karena sanad, tentu seorang bisa bebas berkata tentang agama. Nah, ini menariknya ya, bahwa dalam tradisi keilmuan Islam sejak dahulu itu sudah mengenal namanya sanad. Misalkan kita dapat informasi dari A, ditakoi, awakmu dapat informasi ini dari mana? Dari B. B dari mana? Dari C. C dari mana? Dan terus ketemu sampai mentok kepada sumber informasi yaitu Rasulullah. Nah itu loh, jalur-jalurnya itu loh. Nah itu diteliti betul. Kalau orangnya ini pernah berbohong, ya, jangankan pernah, dituduh berbohong, nah ya, mungkin bisa jadi belum berbohong tapi pernah dituduh sebagai pembohong, itu sudah hadisnya tidak diterima. Ya. Atau seorang ini jujur, tidak pernah berbohong, tapi hafalannya itu lemah. Dan catatannya tidak rapi, tidak rajin nyatet. Itu statusnya bergeser, bisa jadi menjadi hadis hasan. Nah, begitu ya. Jadi sangat menentukan, maka kalau udah di sekarang itu kan istilahnya di karya ilmiah itu ada footnote. Nah, gitu kan, footnote, referensi. Nah, referensi itu kalau di karya ilmiah kita itu kan hanya satu sumber. Misalkan nih, kita baca buku A. Lalu kemudian kita mengutip tulisannya bersumber dari buku A. Tapi kita tidak menelusuri buku A ini dari mana. Oh, dari buku B.
ditelusuri lagi buku B ini dari mana, terus begitu mestinya begitu, sehingga valid gitu ya. Nah, itu jalur periwayatan hadis itu sampai segitu. Maka ini tidak semua perawi hadis itu diterima hadisnya, akan tetapi harus diteliti dan dikaji terlebih dahulu kualitas kepribadiannya loh, kepribadiannya itu loh diteliti. Jangan sampai sing menyampaikan ini adalah orang yang tidak dapat dipercaya. Mengingat pentingnya penelitian dan pengkajian terhadap riwayat-riwayat hadis, tak heran jika sejak dahulu para ulama telah menghasilkan karya-karya monumental tentang kumpulan hadis sahih, kumpulan hadis dhaif, dan kumpulan hadis mahzub. Nah, ini penting. Kadang buat apa punya buku kumpulan hadis dhaif? Nah, justru itu penting supaya kita tahu bahwasanya hadis ini masuk kategori hadis dhaif sehingga tidak diamalkan. Hadis ini masuk kategori hadis yang palsu. Jadi tidak cukup hadis kumpulan kitab hadis sahih saja, tapi juga ada kumpulan hadis dhaif, kumpulan hadis palsu supaya kita tahu. Dengan menghadirkan dua asar dari Abdullah bin Mubarak dan Muhammad bin Sirin, At-Tirmidzi menganjurkan siapa saja yang mempelajari dan meneliti karakteristik dan deskripsi fisik Nabi agar tetap berpegang kepada hadis sahih yang sampai kepada Nabi atau perkataan sahabat yang hidup semasa dengan beliau. Nah, ini ya, jadi terkait dengan hadis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di akhir kitab ini ya Tirmidzi menjelaskan beberapa penjelasan. Jadi setelah kita mempelajari dari awal sampai dengan akhir, ya, itu tentu rasa rindu itu dapat tentu muncul gitu ya. Rasa rindu kita kepada Rasulullah, seorang hamba muncul rasa rindu untuk dapat bertemu dan bertatap muka dengan beliau itu semakin besar. Jadi gini ya, salah satu cara untuk kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah itu adalah membaca perjalanan hidupnya Rasulullah. Itu melalui dua cara. Yang pertama itu membaca sirah. Sirah itu perjalanan hidup Rasulullah, sirah nabawiyah. Yang kedua membaca sarirah. Sarirah itu adalah kepribadian. Kepribadian, sifat, karakter. Nah, itu bisa dibaca diantaranya di buku Syama'il al-Muhammadiyah. Nah, dengan mempelajari sirah dan sarirah itu dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini slide yang ke-8. Slide yang ke-8. Nah, ya. Oke. Hadis yang pertama daripada itu min asyaddi ummati li hubban nasun yakunu ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang sangat mencintaiku adalah orang-orang yang sepeninggalku, di mana salah seorang di antara mereka ingin melihatku meski dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Jadi saking inginnya melihat Rasulullah, ya, sampai-sampai rela mengorbankan keluarga dan hartanya. Jadi memang begitu sahabat dulu itu ya, mencintai Rasulullah melebihi kecintaan mereka kepada istri dan anak-anak mereka. Para sahabat itu begitu. Posisi Rasulullah itu cintaannya luar biasa. Kemudian slide ke-9. Maka dalam Al-Quran juga memang diperintahkan kita itu untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan kecintaan itu bukan angan-angan kosong, tapi harus diwujudkan. Di antaranya adalah membaca dan mengkaji sejarah kehidupan beliau. Dan yang kedua, memperbanyak sholawat, bersolawat.
Karena bersolawat itu adalah perintah dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ini informasi dulu. Wong beriman saat temene Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, informasinya. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, oleh karena itu, he wong-wong sing iman, sallu alaihi wasallimu taslima. Maka bersolawatlah kepada Nabi. Maka perintah solawat itu didahului informasi bahwa Allah dan malaikat itu bersolawat. Wong Allah dan malaikatnya bersolawat, masa awakmu gak gelem solawat kepada Nabi. Nah gitu ya. Jadi bersolawat, seling bersolawat, membaca solawat itu juga dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kemudian ada yang menarik di sini. Ada seorang sahabat berkata kepada Rasul mengatakan, wahai Rasulullah, aku memohon agar aku bisa bersamamu di surga. Jadi sahabat itu ingin nanti kalau di surga itu bersama Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah. Tidak hanya di surga, tapi berdekatan dengan Rasulullah. Berarti dia di surga Firdaus. Apa kata Rasulullah? Fa'ainni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu supaya kamu bisa berada di dekatku di surga nanti dengan cara apa? Bikasrotis sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Rasulullah itu tidak kemudian serta-merta dengan mudah ya wis awakmu nanti ya tak geret, tak lebakno swarga, tak dekek sampingku. Terus kemudian orang yang digeret itu tidak pernah sholat, gak pernah, ya ndak iso. Tetap dia harus berusaha dengan dirinya dengan memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Ya perbanyak amalan kebaikan diantaranya sholatnya, sholat fardunya, sholat rawatibnya, gitu ya. Sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Karena itu bisa membantu kita untuk dekat dengan Rasulullah di surganya nanti. Jadi bukan hanya pengen tok, tapi ada usaha. Kayak kita misalkan aku pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi gak tahu nyambut gawe, ya gak iso. Ya harus ada usaha untuk ke sana. Ya angan-angan iya, doa iya, usaha iya, nah, gitu jalan semuanya sehingga terwujud. Nah, Ustadz katakannya harus bercita-cita. Iya, cita-cita iya. Penting cita-cita. Tapi usaha kita untuk mewujudkan cita-cita itu juga jauh lebih penting. Kita bercita-cita masuk surga, tapi gak sergap ibadah lah terus gimana? Cuma angan-angan dong, angan-angan doang. Ya, kita cita-cita masuk surga, ada usaha untuk mewujudkan cita-cita itu dengan cara memperbanyak ibadah. Surat yang ke-10. Nah, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa seorang hamba ketika banyak menyebut dan menghadirkan sesuatu yang dicintainya dalam hati, maka rasa cintanya akan semakin membuncah. Sebaliknya ketika seseorang itu ya mengurangkan kehadiran sesuatu yang dicintainya dalam hati, maka cintanya pun akan berkurang. Intinya apa? Jadi tadi bersolawat itu kan menghadirkan sesuatu, yaitu menghadirkan Rasulullah dalam hati kita. Dengan cara apa? Bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus begitu, itu kan berusaha menghadirkan Rasulullah di dalam hati kita. Maka secara tidak langsung itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Nabi. Tapi semakin kita jarang menghadirkan Rasulullah di dalam hati dengan cara bersolawat tadi, atau dengan cara membaca sirah nabawiyah, maka rasa cintanya pun lambat laun akan berkurang. Nah begitu. Jadi sering-sering membaca salawat, sering-sering membaca sirah nabawiyah dan sarirah.
Tiada yang lebih nikmat bagi seorang yang mencintai kecuali melihat bertemu langsung dengan sesuatu yang dicintai. Tiada yang lebih menyejukkan hati kecuali menghadirkan kebaikan-kebaikan dari yang dicintai. Ketika hal ini semakin membucah dari dalam hati, ia akan keluar dari lisannya dalam bentuk puja dan puji. Ia akan terus bertambah atau berkurang sesuai dengan kadar kecintaan yang ada dalam hati. Jadi kita mencintai anak kita, ketika anak kita mondok, ya kemudian nikmatnya itu apa? Ketika kita bertemu anak kita yang mungkin sudah jarang ketemu dengan kita, yaitu ketika sambang. Atau ketika mungkin Bapak Ibu sudah selesai semua ya, anaknya sudah pada berkeluarga semua gitu ya, sudah jarang ke rumah, ada rasa rindu yang membuncah di dalam hati, maka nikmat yang bisa didapatkan tidak ada lain kecuali ketemu anake. Jadi anake sambang wong tuwane, alhamdulillah ketemu anakku, ditelepon, ditakoki kabare, itu rasanya senang sekali. Karena apa? Ya karena kita cinta sama anak kita, ternyata orang yang kita cintai itu memperhatikan kita, nah itu rasanya senang sekali. Apalagi kita cinta kepada Rasulullah, kemudian ketemu nanti di surga, itu rasanya senang sekali. Slide yang ke-11. Nah, tetapi Bapak Ibu, cinta kita kepada Rasulullah itu tidak boleh sikap ya. Sikap kita cinta kepada Rasulullah iya, tapi sikap kita dalam mewujudkan cinta itu tidak boleh berlebihan. Ya. Tetapi juga jangan terlalu acuh. Nah, ini maka dalam agama itu diposisikan ya adil dan proporsional. Kalau berlebihan itu pada akhirnya mengkultuskan. Kalau mengkultuskan nanti pada akhirnya koyok Nabi Isa. Posisinya naik dia, tidak menjadi Nabi tapi menjadi Tuhan, disembah. Itu terlalu mengkultuskan. Kayak itu dalam bahasa agama itu hulu itu berlebihan. Kayak Syiah itu ada Syiah Rafidhah itu ada peristiwa yang menyakiti diri sendiri ketika ada peristiwa tahkim itu ya, ketika Hasan dan Husain itu dibunuh, nah kemudian mereka merasa ingin menyakiti diri supaya merasakan kepedihannya Husain itu, nah itu juga hulu, terlalu berlebih-lebihan. Tapi juga jangan terlalu acuh. Terlalu acuh juga tidak boleh. Kemudian slide yang ke-12. Nah, ini membahas bentuk tafrid. Tafrid itu adalah acuh. Tidak boleh mengabaikan hak Nabi. Minimnya rasa cinta kepada Nabi dengan lebih mengutamakan kecintaan kepada orang atau sesuatu yang lain. Kecintaan berlebihan kepada dunia dengan mengabaikan cinta kepada Nabi. Nah, jadi cinta kepada dunianya berlebihan, cinta kepada Nabinya terabaikan. Fawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Ini kecintaan kita kepada Nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan, slide yang ke-13 Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita itu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Begitu. Makanya ada ini yang tidak benar, ada golongan itu golongan ingkarus sunnah. Jadi percaya pada Quran tok tapi sama hadis nggak percaya.
Padahal kata Allah, kalau mencintai Allah, ikuti Nabi. Nah, itu justru perintah. Justru disuruh ngikuti Rasulullah. Nah, berpaling dari sunnah dan petunjuk Nabi yang telah jelas dan terang benderang. Kemudian lebih mengagungkan pendapat orang yang batil dan bertentangan dengan ajaran beliau, serta hal-hal serupa yang berpotensi mengalihkan kita dari sunnah dan petunjuk beliau. Kemudian slide yang ke-14. Kenapa harus mengikuti Nabi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sungguhnya yang diucapkan Nabi itu adalah Al-Qur'an. Jadi Nabi itu tidak ngomong sekehendaknya sesuai dengan hawa nafsu, tapi yang diomongkan itu sejatinya adalah wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Nah, seringkali kita lebih memilih membaca sejarah dan biografi tokoh-tokoh lain yang justru membawa ajaran yang bertentangan dengan Nabi, atau membaca sejarah kaum-kaum yang tidak sedikit pun memiliki derajat di sisi Allah, sehingga waktu kita habis tersia-sia. Kita melalaikan sejarah Rasul yang seharusnya dijadikan panutan dalam kehidupan. Ya bolehlah membaca sejarah yang lain, tapi jangan sampai kemudian mengabaikan sejarahnya Rasulullah. Kemudian slide yang ke-15. Ini hadis yang sudah populer, faman raghiba an sunnati falaisa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang mengamalkan suatu perbuatan yang bukan dari petunjuk kami maka perbuatannya tertolak. Nah, jadi semuanya harus memiliki dasarnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana sih kita itu cara kita mencintai Rasulullah yang tidak berlebihan dan yang benar. Ini juga ada hadis. Ini amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah, ini juga populer. Wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi mengada-ada suatu perkara yang memang tidak diadakan di zamannya Nabi. Ini khusus ibadah ya, akidah dan ibadah ya. Bukan muamalah. Kalau muamalah itu dinamis. Tapi kalau akidah ibadah kita harus kembali kepada Rasulullah, Al-Quran. Kemudian slide yang ke-17. Ini juga populer. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil adalah mereka ketika disebut namaku enggan bersolawat. Makanya biasanya ketika khotib pertama bersyukur, yang kedua sholawat serta salam marilah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kemudian menjawab Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitu ya. Kemudian ini tadi sudah saya sampaikan, Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan daripada materi Syama'il Al-Muhammadiyah. Insyaallah masih ada materi lagi karena penutupnya masih ada sambungan. Khususnya besok kita akan membahas bagaimana cara yang benar dalam kita itu mencintai Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.